Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hidup Kristen tidak dapat dipisahkan dari tanda-tanda dan mujizat. Karena memang hidup Kristen yang benar, hidup Kristen yang sungguh-sungguh, hidup Kristen yang berserah penuh pada Kristus pasti akan membawa kita pada tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang luar biasa. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah sumber segala mujizat. Saya mengerti ada banyak orang yang berkata, tapi kan kita nggak bisa ikut Kristus hanya untuk mujizat, Saya mengerti, tetapi izinkan saya menjelaskan buat saudara, kita cari Yesus karena Dia memang satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dia satu-satunya akan menjamin kita tiba di sorga, karena Dia sendiri yang berkata, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Kita harus datang pada Yesus karena Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dia satu-satunya pengantara kita untuk sampai kepada Bapa, dan Dia satu-satunya sumber kepastian buat kehidupan kita. Tetapi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, tahukah saudara, waktu kita datang kepada Yesus dengan hati yang benar, hati yang bersih, karena Dia memang satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan menerima kemuliaan, kuasa dan mujizat-Nya. Karena di samping Dia Tuhan dan Juru Selamat, Dia juga sumber segala kuasa dan mujizat. Haleluya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya bagaimana kita bisa menerima segala anugerah dan mujizat ini. Jangan jadi orang Kristen yang cuma cari-cari mujizat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi orang Kristen yang benar, otomatis kita akan menerima mujizatnya. Karena mujizat akan terjadi yang pertama jika kita beriman. Nah, ada banyak orang Kristen tapi nggak punya iman. Dia cuma cari-cari pendeta, dia cuma cari-cari tumpangan tangan orang supaya dia dapat kuasa dan mujizat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita beriman ini kuncinya. Itu sebabnya mujizat tidak pernah bisa dipisahkan dari firman. Kita harus terima firman, dan firman itu yang kemudian mendatangkan iman, dan iman kita yang membawa kita pada mujizat. Yang kedua, persoalannya ada banyak orang beriman tapi tetap hidup dalam dosa. Nah, bagaimana bisa menerima mujizat? Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang seperti ini mempermainkan Tuhan. Kita akan menerima mujizat yang pertama jika kita beriman. Yang kedua, jika kita hidup kudus. Itu sebabnya Alkitab berkata, kuduskan dirimu hari ini, maka besok Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Jadi kita akan menerimanya. Yang pertama jika kita beriman, yang kedua jika kita hidup dalam kesucian, kita hidup dalam kekudusan, dan yang ketiga jika kita tetap setia. Karena Alkitab dengan tegas berkata, orang yang bertahan sampai kesudahannya itu yang memperoleh selamatnya. Tuhan mencari orang-orang yang bukan hanya berkata cinta Yesus, tetapi Tuhan mencari orang-orang yang mau setia sampai pada akhirnya. Berarti kunci yang pertama kita harus beriman, yang kedua kita harus hidup kudus, yang ketiga kita harus tetap setia, dan yang keempat yaitu jika kita selalu mengandalkan Tuhan. Karena Alkitab berkata jelas, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Karena selama kita mengandalkan Tuhan, tanpa kita sadari, mujizat demi mujizat akan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena itu jangan coba andalkan kekuatan kita sendiri, apalagi jangan coba andalkan manusia. Karena orang yang mengandalkan manusia akan kecewa, tapi orang yang mengandalkan Tuhan selalu akan hidup dari kemenangan lepas pada kemenangan untuk masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas memang tentang tanda-tanda dan mujizat
mujizat. Karena memang itulah inti hidup Kristen kita. Bagaimana kita berjalan dalam iman, hidup dalam kesucian, tetap setia, andalkan Tuhan. Maka hari demi hari hidup kita akan mengalami tanda-tanda dan mujizat Kristus yang luar biasa. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang tanda-tanda dan mujizat, kita mau sama-sama belajar dari Nehemia pasal 9. Dari Nehemia pasal 9 mulai dari ayat yang ke-6. Nehemia pasal 9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Nehemia pasal 9 ayat 6 sampai 15. Hanya Engkau adalah Tuhan. Luar biasa, statement itu tak terbantahkan. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya, langit, segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abraham dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu, dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya. Dan engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir dan mendengar teriak mereka di tepi laut Teberau. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda mujizat-mujizat di depan Fir'aun. Perhatikan kalimat itu sekali lagi. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda mujizat-mujizat di depan Fir'aun dan semua pegawainya serta seluruh rakyat negerinya, karena engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian engkau telah memasyurkan namamu sebagaimana nyata hari ini. Di hadapan mereka engkau membelah laut sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengejar-pengejar mereka telah kau campakkan ke air yang dalam seperti batu ke air yang dahsyat. Dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Engkau telah turun ke atas gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit, dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Juga kau beritahukan kepada mereka sabatmu yang kudus, dan memberikan kepada mereka perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan hukum-hukummu dengan perantaran Musa hambamu. Telah kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar, dan air kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pulang kau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kau janjikan memberikannya kepada mereka. Ayat yang ke-10 saya ulangi sekali lagi. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di depan Fir'aun dan semua pegawainya serta seluruh rakyat negerinya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah Allah yang kita sembah. Bukan hanya mau mengadakan mujizat, tapi senang mengadakan mujizat bagi umatnya. Nah, tetapi pertanyaannya, apa rencana Tuhan dengan mengadakan mujizat? Apakah Tuhan senang kita menjadi bangga diri dan berkata, oh saya selalu terima mujizat? Tidak. Apa rencana Tuhan dalam mengadakan mujizat? Yang pertama, untuk menuntun hidup kita dalam kualitas kerajaan. Tuhan mau bawa kita demi mujizat supaya kita menyadari bahwa kita nggak bisa hidup biasa-biasa. Kita harus memiliki kualitas kerajaan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan cuman bangga bernyanyi, aku anak raja, engkau anak raja. Jangan cuman hanya bangga dengan status saya anak raja, tapi kualitas kerajaan harus kita miliki. Jangan menyebut diri sebagai anak raja, tapi kualitas kita kualitas pengemis, saudara-saudara, yang setiap kali ada masalah cuma mengeluh, aduh Tuhan saya udah gak kuat, aduh Tuhan saya udah gak sanggup. Tapi miliki kualitas kerajaan yang percaya bahwa Bapa saya menyediakan segala-galanya, karena dia bukan hanya baik terhadap saya, tetapi dia adalah raja yang kekal. Dia penguasa segala sesuatunya. Apapun yang dia kehendaki pasti jadi, apapun yang dia tidak kehendaki tidak akan jadi. Dan yang kedua, sebagai warga kerajaan, kita harus punya kualitas kerajaan ini dengan apa? Dengan sifat dan karakter yang berbeda. Jangan jadi orang yang apa-apa iri. Saudaraku, kita anak raja, masa iri, saudara-saudara? Jangan apa-apa lalu terpancing oleh situasi keadaan yang tidak pasti. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, jangan mudah terseret dan terpengaruh, karena kita warga kerajaan. Kualitas kita harus kualitas kerajaan. Jadi jelas, yang pertama, apa rencana Tuhan dengan mengadakan mujizat? Yang pertama, untuk menuntun hidup kita dalam kualitas kerajaan. Yang kedua, untuk menjadikan
kita alat dalam rencana yang indah. Oh, Tuhan mau kita jadi saksi, Tuhan mau kita jadi berkat, Tuhan mau kita jadi alat. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Dia izinkan kita menghadapi dan mengalami mujizat. Supaya apa? Supaya hidup kita dapat menjadi alat kesaksiannya, alat dalam rencananya. Orang melihat kehidupan kita dan memuliakan Bapa yang di sorga. Haleluya. Dan yang ketiga, apa rencana Tuhan dalam mengadakan mujizat? Yaitu untuk membawa kita pada pengalaman-pengalaman yang indah, sehingga iman kita makin hari makin kuat. Karena hidup di dalam Kristus adalah hidup dengan pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Oh, pemazmur berkata, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Artinya hidup Kristen bukan sekedar ilmu yang harus kita pelajari, tetapi hidup Kristen adalah pengalaman yang harus kita jalani hari demi sehari, sehingga setiap kita makin hari makin tangguh, makin hari makin dewasa, makin hari makin maju, makin hari makin sempurna dalam kemuliaan Tuhan. Dan yang keempat, apa rencana Tuhan dalam mengadakan mujizat buat kita? Untuk mengajar kita tentang kemuliaannya. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita cuma sibuk dengan berkat-Nya, tetapi kita lupa ada sisi lain dalam Alkitab, yaitu kemuliaan Tuhan, sehingga kita diangkat segambar serupa dengan Dia. Bahkan Alkitab berkata, kita diangkat untuk duduk memerintah bersama Dia dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya rancangan Tuhan bukan cuma berkat, tetapi membawa kita masuk dalam kemuliaannya. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan takut, jangan khawatir, jangan putus asa. Apapun yang terjadi, selama fokus kita jelas hanya mengandalkan Tuhan saja, maka kita akan dibawa dari mujizat demi mujizat untuk masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mereka mungkin sedang rindu menantikan mujizat dan membutuhkan mujizat yang Tuhan sediakan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah sehingga kemenangan mujizat boleh terjadi saat ini juga waktu kami percaya, karena kami beriman, kami mau hidup suci, kami mau tetap setia, dan kami hanya tetap mau mengandalkan Yesus saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.